Kisah ini dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang membakar orang beriman di dalam suatu parit. Orang-orang yang beriman ini tetap teguh pada keimanan mereka kepada Allah, hingga raja di masa itu marah dan membakar mereka hidup-hidup. Kisah ini mengajarkan wajibnya kita untuk bersabar dalam berpegang teguh pada kebenaran, meskipun harus disakiti. Kisah selengkapnya mengenai Ashabul Ukhdud diceritakan dalam hadis yang panjang berikut ini. Dari Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja atau usia tua, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua, dan ia meminta kepada sang raja agar dikirimkan seorang anak, seorang pemuda yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Maka ada seorang anak yang diutus kepadanya. Tukang sihir tersebut lalu mengajarinya. Di tengah perjalanan ketika ingin belajar ilmu sihir, sang pemuda ini bertemu dengan seorang rahib atau pendeta, dan ia pun duduk bersamanya dan menyimak nasihat dari si rahib ini. Kemudian pemuda ini begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan si rahib ini. Setelah mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia pun kembali menemui si rahib dan duduk bersamanya. Pemuda ini kemudian sering terlambat mendatangi tukang sihir. Kemudian ia dipukul oleh si tukang sihir ini. Maka pemuda ini pun mengadukannya kepada sang rahib. Sang rahib pun berkata, "Jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku." Pada suatu saat, ketika di waktu ia dalam keadaan yang demikian itu, lalu tibalah ia di suatu tempat, dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak di jalan yang dilalui mereka. Pemuda ini lalu berkata, "Pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib itu." Ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, "Ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu." Kemudian pemuda ini melempar binatang tersebut, dan binatang tersebut pun terbunuh. Lalu orang-orang bisa lewat jalan tersebut. Kemudian pemuda ini mendatangi rahib dan mengabarkan hal tersebut. Rahib tersebut pun mengatakan, "Wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang saya lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan. Maka jika benar demikian, janganlah engkau menyebut namaku." Kemudian dengan izin Allah, anak itu dapat menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit kulit. Ia pun dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Ia pun mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata kepada pemuda tersebut, "Ini semua bisa menjadi milikmu asalkan engkau menyembuhkanku." Pemuda ini pun berkata, "Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun, yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman pada Allah, aku akan berdoa padanya supaya engkau bisa disembuhkan." Lantas sahabat sang raja ini beriman kepada Allah. Kemudian pemuda ini berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkannya. Sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya padanya, "Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?" Kemudian sahabat dari sang raja ini menjawab, "Robku." Raja ini pun sangat terkejut. Lantas ia berkata, "Apa engkau punya Rob atau Tuhan selain aku?" Sahabatnya pun berkata, "Robku dan Robmu itu sama, yaitu Allah." Raja tersebut sangat marah, kemudian menindaknya dan terus menyiksanya, sampai ditunjukkan kepada pemuda yang tadi menyembuhkan sahabat sang raja. Ketika pemuda tersebut yang tadi menyembuhkan sahabat sang raja datang ke kerajaan raja ini, raja lalu berkata kepadanya, "Wahai anakku, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit.
serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut pun menjawab, sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah. Mendengar hal itu, raja pun sangat marah. Raja kemudian menindaknya dan terus menyiksanya, sampai ditunjukkan pada pendeta yang menjadi gurunya. Ketika pendeta tersebut didatangkan, raja pun memerintahkan padanya, kembalilah pada ajaranmu. Pendeta itu pun enggan. Kemudian raja ini mendatangkan gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya, lalu dibelahlah kepalanya sang rahib dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Sungguh perbuatan yang sangat bengis dan zolim yang ditunjukkan pada raja ini kepada orang-orang beriman. Kemudian setelah itu, sahabat dekat raja didatangkan pula. Ia pun diperintahkan hal yang sama dengan pendeta. Kembalilah pada ajaranmu yang semula. Ia pun enggan. Lantas terjadi hal yang sama. Sahabat dari sang raja itu digergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Kemudian giliran pemuda tersebut yang didatangkan. Ia diperintahkan hal yang sama. Kembalilah pada ajaranmu yang lalu. Pemuda ini pun enggan. Kemudian anak itu diserahkan kepada pasukan raja. Raja berkata, pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu. Lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya, lalu ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, lempar dia dari gunung tersebut. Lantas pasukan raja tersebut pergi bersama pemuda itu, lalu mendaki gunung. Lalu pemuda ini berdoa, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Gunung pun lantas berguncang dan semua pasukan raja akhirnya jatuh. Lantas pemuda itu kembali berjalan menuju sang raja. Ketika sampai, raja berkata kepada pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Pemuda tersebut menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka. Kemudian, pemuda ini dibawa kembali oleh pasukan sang raja. Raja memerintahkan pada pasukannya, pergilah kalian bersama pemuda ini dalam sebuah sampan menuju tengah lautan. Jika ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, tenggelamkanlah dia. Mereka pun lantas pergi bersama pemuda ini. Lalu pemuda ini berdoa kepada Rabb-Nya, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba, sampan tersebut terbalik. Lalu, pasukan raja pun tenggelam semuanya. Hanya pemuda ini yang selamat. Kemudian pemuda tersebut kembali berjalan mendatangi sang raja. Ketika menemui raja, ia pun berkata pada pemuda ini, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Pemuda tersebut menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka. Ia pun berkata pada raja, engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku. Kemudian raja itu pun bertanya, apa syaratnya? Pemuda tersebut berkata, kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit, lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku, lalu ucapkanlah Bismillahirrabbilghulam, yang artinya, dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Lalu panahlah aku, karena jika melakukan seperti itu, niscaya engkau pasti akan membunuhku. Lantas rakyat pun dikumpulkan di suatu bukit. Pemuda ini pun disalib di sebuah pelepah. Lalu sang raja tersebut mengambil anak panah dari tempat panahnya, kemudian diletakkan di busur. Setelah itu ia mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, artinya dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Lalu dilepaslah dan panah tersebut mengenai pelipisnya. Lalu pemuda tersebut memegang pelipisnya, tempat anak panah tersebut menancap. Dengan izin Allah, pemuda tersebut menemui syahidnya. Beliau wafat di jalan Allah. Rakyat yang berkumpul tersebut lalu berkata, kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Raja pun datang. Lantas, ada yang berkata kepada sang raja, sepertinya yang engkau khawatirkan selama ini benar-benar telah terjadi. Manusia saat ini telah beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Lalu raja tadi memerintahkan untuk membuat parit di jalanan, lalu dinyalakan api di dalamnya. Raja tersebut pun berkata, siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya yang lalu, maka lemparkanlah ia ke dalamnya, atau dikatakan, masuklah ke dalam parit tersebut. Mereka pun melakukannya. Orang-orang beriman pun
dilempar ke sebuah parit yang berisi api. Sampai ada seorang wanita bersama bayinya. Wanita ini pun tidak berani maju ketika akan masuk di dalamnya. Wanita ini sempat mundur, bukan karena ia ingin murtad, tapi karena bayi yang sedang dalam gendongannya. Kemudian Allah meyakinkan hatinya. Allah memerintahkan anaknya itu berbicara. Anaknya pun lantas berkata, "Wahai ibu, bersabarlah, karena engkau di atas kebenaran." Kemudian masuklah sang ibu bersama anaknya ke parit itu. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir.